Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta peserta webinar kali ini. Tema webinar kali ini adalah strategi cerdas optimalisasi potensi ekspor dengan sinergi dan kolaborasi. Pertama-tama, saya ucapkan yang kami hormati Bapak Bayu Nugroho, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor INA Ekspor, serta Bapak Aksamil Khoir, Koordinator Tenaga Teknik ICS, Bapak Roni Aban, Ketua Umum Indonesia Export Channel, Bapak Alistair Todi, COO dari Hayvela, serta Bapak Dimas Wahyu Ekawanto, CS Support Abang Express, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk menyelenggarakan webinar yang bertajuk Strategi Cerdas Optimalisasi Potensi Ekspor dengan Sinergi dan Kolaborasi. Perkenalkan, saya Nihan yang bertugas membantu jalannya acara hingga selesai hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, Indonesia ini potensi untuk ekspornya sangat besar. Namun, untuk bersaing di pasar global, kita butuh lebih dari sekedar produk yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, komunitas ekspor, serta penyedia layanan logistik dan teknologi digital, dan berbagai pihak pendukung lainnya. Melalui webinar ini, kami harapkan kita semua dapat memperoleh wawasan mengenai strategi pengembangan pasar ekspor dan pemanfaatan jaringan dan komunitas ekspor, serta optimalisasi teknologi digital dalam perdagangan internasional, hingga dukungan logistik yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspor. Baik, tanpa panjang lebar lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, narasumber pertama kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Dari Abang Express, Bapak Julian, lalu CEO dari Hayvela, dan Pak Samil dari Export Center Surabaya, dan dari Indonesia Export Channel. Mohon maaf sebelumnya ini Bapak Ibu, jadi kebetulan pada saat kesempatan yang sama Pak Dirbayu Nugroho mendampingi Ibu Wamen, jadi izinkan saya menggantikan posisi beliau dalam kegiatan hari ini. Oke. Selagi menunggu, jadi kita mulai saja untuk paparan kami dari P2IE. Jadi dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik saat ini, posisi neraca perdagangan Indonesia tercatat memang masih surplus ya Bapak Ibu. Dengan neraca perdagangan di periode berjalan Januari-Maret saja, kita sudah surplus sekitar 5,55 miliar. Dengan ekspor non migas kumulatif atau dari tahun 2025 yang lalu, itu mencapai 269 miliar, lalu dilanjutkan dengan impor non migas kumulatif di tahun 2025, itu mencapai 209,09 miliar. Sedangkan untuk Januari-Maretnya, itu di ekspor non migas Januari-Maret, itu mencapai 63,6 miliar. Lalu dengan kondisi impor non migas di Januari-Maret sekitar 52,97 miliar. Selanjutnya, jadi di Kementerian Perdagangan kami telah memetakan beberapa negara mitra dagang kami di Indonesia yang dibedakan dari 10 terbesar dan 11 ke 20. Jadi negara tujuan ekspor utama Indonesia yang paling tinggi memang masih ada Tiongkok ya. Di tahun 2025 sendiri itu mencapai 64,82 miliar. Nilai ini juga tren pertumbuhannya juga cukup positif, signifikan, tumbuh sekitar 4,36% per tahun. Lalu beberapa
negara di ASEAN ya, dapat saya sampaikan bahwa ASEAN juga kami di Indonesia ini pangsa terbesar atau nilai ekspor terbesarnya itu berada dengan negara Malaysia, yaitu mencapai sekitar 11,71 miliar. Lalu ada Filipina yaitu di 10,13 miliar. Beberapa negara potensial, negara mitra dagang potensial Indonesia itu ada seperti Pakistan, lalu ada Australia dan Saudi Arabia. Dimana kalau Pakistan sendiri ini nilai ekspor di tahun 2025-nya ini mencapai 4,11 miliar. Dan Saudi Arabia ini juga tercatat juga tumbuh positif ya, tren pertumbuhannya sekitar 15,5% per tahun dengan nilai 2,88 miliar. Lalu selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa tren dunia saat ini mungkin bisa dapat informasi kepada Bapak Ibu pelaku usaha begitu ya, yang ingin menjajaki atau ingin eksplor ke negara-negara mitra dagang di ASEAN, di Asia. Itu tren dunia saat ini tuh sudah ada terkait dengan teknologi, atau maksudnya ini adalah peningkatan bagaimana penggunaan AI dan digitalisasi ini bisa dapat membantu Bapak Ibu untuk memasarkan produk secara lebih masif gitu ya. Lalu yang kedua ini ada terkait dengan sustainability produk, di mana sustainability produk ini konsumen atau masyarakat khususnya di Eropa, di Amerika Serikat begitu ya, itu mereka lebih concern terhadap produknya itu apakah memang ramah lingkungan dan minim karbon dan memiliki sertifikasi hijau lainnya seperti itu. Jadi sertifikasi sustainability ini beragam ya. Bisa langsung ke slide 4 ya, Bu. Jadi sustainability produk hijau, sertifikasi produk hijau ini sangat beragam ya. Jadi mulai dari tidak mempekerjakan child labor begitu ya, anak kecil, lalu apakah limbahnya diatur dengan baik, apakah menggunakan bahan baku atau bahan kimia yang tidak membahayakan lingkungan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini ada healthy food Bapak Ibu, atau yang biasanya superfood juga bisa masuk ke dalam kategori ini. Jadi kesadaran akan gaya hidup, menciptakan permintaan untuk produk organik dengan profil nutrisi yang lebih baik. Lalu yang keempat ini produk digital ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui bahwa sekarang ini e-commerce itu masih menjadi salah satu opsi bagi masyarakat di dunia saat ini untuk mencari barang yang mereka butuhkan seperti itu. Lalu yang kelima ini ada trend fashion. Industri fashion, maksudnya dari industri fashion ini adalah bagaimana koleksi pakaian ini meniru slide yang ini Ibu. Belum sebelumnya. Ya, ini industri fashion. Meniru tren terkini yang berasal dari panggung mode seperti Paris Fashion Week, lalu ada kalau di Indonesia itu ada Jakarta Fashion Week dan lain sebagainya seperti itu. Lalu ke slide selanjutnya ini terkait dengan apa sih tantangan perdagangan dunia saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik geopolitik itu memang salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan ya Bapak Ibu ya, apalagi yang kita bisa saksikan bersama kondisi perang Amerika Serikat Israel dengan Iran ini membuat perdagangan kita ini cukup terganggu begitu ya. Jadi yang pertama itu ada ketegangan geopolitik global, lalu yang kedua ini ada krisis iklim gitu. Lalu yang ketiga ini terkait dengan fragmentasi mitra perdagangan. Maksudnya fragmentasi ini ada beberapa negara mitra itu yang sekarang itu lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang mereka kenal dekat begitu ya. Jadi mereka menerapkan beberapa kebijakan non-tarif measure yang cukup menyulitkan sehingga produk-produk di luar dari mitra mereka itu cukup sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Lalu melemahnya peran WTO, lalu ada transisi menuju green ekonomi dan blue ekonomi, lalu keruntuhan rule based trading system. Nah,
lanjut terkait dengan tantangan UMKM sendiri. Jadi ada 5 poin atau 5 pilar ya, yang menurut saya ini perlu dijadikan perhatian baik dari teman-teman begitu. Di mana tantangan UMKM sendiri ini ada yang pertama itu terkait dengan kualitas. Maksudnya di sini adalah kualitas. Bisa di next slide, Bu. Ya, next slide. Next slide lagi. Ya, gini. Jadi kualitas ini konsistensi kualitas produk yang dihasilkan ini kadang ini masih menjadi tantangan utama bagi kami ya, dimana biasanya teman-teman pelaku usaha itu ketika untuk mengirimkan sampel produk mereka mati-matian untuk mencapai kualitas tersebut begitu. Tapi begitu di dalam fase berikutnya begitu ya, mungkin purchase yang kedua dan ketiga ini biasanya ada penurunan kualitas seperti itu, dan ini masih menjadi tantangan yang perlu kita selesaikan bersama. Lalu yang keduanya ada kemasan. Jadi kalau kami perhatikan bahwa teman-teman UMKM gitu ya, apalagi yang bergerak di sektor makanan minuman, keripik gitu, lalu dan lain sebagainya begitu ya, itu mereka masih menggunakan kemasan yang kurang menarik begitu ya. Jadi maksudnya kurang menarik ini dari sisi desain ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan lebih eye catching, lalu dengan menggunakan warna-warna tertentu dengan kualitas bahan yang selain menarik juga harus bisa menciptakan keawetan dari produk itu sendiri. Lalu yang ketiga ini pengiriman. Waktu pengiriman yang terkadang tidak sesuai dengan kontrak. Lalu di sini ada sanitari dan fitosanitari, ini adalah sertifikasi terkait dengan kelayakan konsumsi dari suatu produk itu sendiri untuk produk makanan dan minuman. Lalu di sini ada sustainability, jadi produk tidak sesuai dengan standar keberlanjutan yang diterapkan. Jadi ada pemahaman yang berbeda dari teman-teman pelaku usaha ketika terkait dengan sustainability ini, bukan hanya menawarkan tentang produk itu dihasilkan dari produk organik begitu, tapi harus dibuktikan dengan beberapa standar sesuai dengan sertifikasi sustainability yang dibutuhkan seperti itu. Lalu lanjut, jadi percepat saja. Jadi di program kerja di Kementerian Perdagangan, jadi di kami ini jadi Kementerian Perdagangan sendiri ini memiliki 3 program kerja yang diharapkan dapat membantu teman-teman pelaku usaha untuk bisa bersaing di pasar ekspor dan bisa siap masuk ke pasar ekspor. Jadi yang pertama itu terkait dengan perluasan pengamanan pasar dalam negeri, yang kedua itu adalah perluasan akses pasar, dan yang ketiga ini adalah dari lokal ke global. Dari lokal ke global ini merupakan salah satu serangkaian program kerja dari Kementerian Perdagangan yang melibatkan lintas unit teknis di eselon 1 dan 2, di mana kami mempersiapkan teman-teman yang pelaku usaha dalam negeri itu untuk bisa mempersiapkan beberapa sertifikasi minimal halal, lalu ada SNI dan HACCP. Nah, harapannya ketika teman-teman memanfaatkan layanan dari kami Kementerian Perdagangan, ketika Bapak Ibu sudah memiliki standar tersebut, Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan ekspor seperti itu. Jadi di slide selanjutnya itu yang setelah ini ada slide berikutnya lagi, mohon maaf. Jadi ada ya selanjutnya lagi, boleh. Selanjutnya itu lagi ya yang ini. Jadi di kami ini ada 4 klaster ya. Jadi setelah saya sampaikan tadi, ada yang kemitraan UMKM di mana Bapak Ibu itu bisa mempersiapkan peningkatan kapasitas UMKM. Jadi di kami ini juga ada beberapa layanan pelatihan pendidikan bagi Bapak Ibu yang tertarik masuk ke pasar ekspor melalui PPJP yang di Grogol seperti itu, untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan bagaimana sih ekspor itu, lalu apa saja dokumen yang diperlukan, bagaimana prosesnya. Jadi akan diajarkan di situ. Jadi
selain itu juga di PPJP di Grogol itu, Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi terkait dengan desain kemasan yang telah saya sampaikan tadi ya, untuk menjawab tantangan UMKM ketika dihadapkan dengan desain kemasan. Jadi di situ Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan tenaga ahli kami gratis, langsung datang ke Jakarta, di mana Bapak Ibu bisa berkonsultasi kira-kira untuk desain kemasan makanan dan minuman yang saya miliki ini apakah bisa dikembangkan yang untuk menjadi lebih baik seperti itu. Nanti mereka akan menawarkan beberapa opsi dan biasanya akan dibuatkan ya Bapak Ibu ya, tampilannya seperti apa, packagingnya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Selain itu di kami juga ada namanya itu InaExport Bapak Ibu. Jadi InaExport ini adalah layanan digital yang terhubung kepada teman-teman perwakilan perdagangan di 33 negara. Jadi ketika Bapak Ibu terregistrasi dalam InaExport dengan melengkapi beberapa dokumen pendukung seperti itu ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa layanan kami di InaExport. InaExport ini cukup membantu Bapak Ibu ketika kami mendapatkan info ID begitu ya dari perwakilan perdagangan untuk mencarikan produk tertentu begitu. Nah, ketika Bapak Ibu itu mendaftarkan produknya, nanti Bapak Ibu akan menerima email dari kami terkait dengan info ID tersebut. Lalu selanjutnya, Bu, itu terkait dengan ekspor nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi selalu yang di kami ini ada namanya kegiatan UMKM bisa ekspor. Jadi ini kegiatan pitching begitu ya. Jadi kegiatan pitching dan business matching dari pembina UMKM baik dari dinas maupun dari bank dan BUMN seperti itu yang mereka memiliki beberapa binaan seperti itu akan dipicingkan atau dipertemukan dengan teman-teman perwakilan perdagangan. Jadi nanti mereka pelaku usaha akan presentasi bagaimana sih produk yang Bapak Ibu miliki di pasar sana, apakah ada potensi, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kira-kira Bapak Ibu juga bisa melihat nih, kira-kira di negara tersebut apakah potensinya baik atau mungkin perlu disesuaikan terkait dengan komposisi produknya atau mungkin dari trennya seperti apa. Bapak Ibu juga akan mendapatkan beberapa banyak sekali insight di situ kurang lebih. Lalu di selanjutnya, jadi capaian di UMKM Bisa Ekspor sendiri di Januari April ini telah menghasilkan dengan total 17,34 juta US dollar dengan 278 sesi business pitching dengan business matching begitu dengan keterlibatan 792 kali pelaku usaha dengan 552 pelaku usaha yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ ada 13 pembina UMKM yang telah memanfaatkan layanan dari kami UMKM Bisa Ekspor. Lalu beberapa produknya itu seperti kopi, ada perikanan, lalu ada motor, lalu ada kakao, makanan minuman, ada virgin coconut oil dan lain sebagainya. Selanjutnya. Jadi ini yang terkait dengan nilai ekspor seperti yang saya jelaskan. Jadi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti market information atau market information ini teman-teman dari perwakilan perdagangan ini mereka mengirimkan kepada kami terkait dengan laporan market intelligence begitu ya, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ketika ingin menjajaki pasar di luar negeri seperti itu. Lalu seperti yang saya sampaikan ini terintegrasi dengan perwakilan perdagangan, juga ada business directory dan terhubung dengan buyer juga. Selanjutnya caranya cukup mudah untuk mendaftar Bapak Ibu. Jadi cukup registrasi online melalui website, lalu isi formulir pendaftaran dari akun tab sebagai supplier, dan nanti Bapak Ibu hanya mengupload NPWP dan NIB badan untuk proses verifikasi. Nanti akan menunggu verifikasi dari kami. Lalu Bapak Ibu ketika sudah terverifikasi bisa langsung upload produk dilengkapi dengan data produk. Lalu selanjutnya, jadi sudah ada sekitar 14.000 ya pelaku usaha yang terdaftar dengan 3.300 buyer. Dengan info ID ini di tahun 2026 sendiri ada sekitar 150. Dari 14.000 pelaku usaha tersebut ini tercatat ada 27.000 yang dipromosikan secara digital.
Jadi pengunjung website Inaexport sendiri dari April ini aja sudah sekitar 408 ya pengunjung. Jadi ini masih di bulan April, kemungkinan besar angkanya akan masih terus bertambah. Selanjutnya di kami juga ada namanya permanent trade exhibition. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan promosi display secara fisik begitu ya, di kami di kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta memiliki layanan yang Bapak Ibu dapat manfaatkan. Hanya cukup bergabung dengan Inaexport dan nanti Bapak Ibu produknya akan dipajang di kantor kami, di mana nanti di tiap bulannya kami akan selalu mengundang tamu-tamu yang berkunjung ke Kementerian Perdagangan, dan juga ada namanya business networking Bapak Ibu. Jadi business networking ini di selanjutnya Ibu. Jadi kegiatan yang diadakan setiap bulan yang mengundang perwakilan kedutaan besar negara sahabat dengan para pelaku usaha Indonesia potensial. Jadi ketika ada ada perwakilan kedutaan yang mencari produk tertentu, biasanya akan kami cari dari anggota Inaexport, nanti akan mereka presentasi langsung ke perwakilan kedutaan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada layanan terbaru kami Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana usaha Bapak Ibu dalam menjajaki pasar ekspor, Bapak Ibu bisa langsung cek secara mandiri melalui website http://sip.kemendak.go.id. Jadi Bapak Ibu ketika login ke dalam sini itu cukup menggunakan akses INSW begitu ya. Karena tergabung dengan INSW, nanti Bapak Ibu hanya menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Nah, nanti dari situ akan terlihat Bapak Ibu akan berada di kuadran mana seperti itu. Apakah kuadran 1 yang baru ingin ekspor, ready to start, atau apakah memang sudah established untuk ekspor. Nanti dari situ akan muncul rekomendasi dari kami. Misalkan Bapak Ibu terkendala di permodalan begitu ya, nanti akan muncul rekomendasi bahwa Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan dari Indonesia Eximbank, kurang lebih seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ini ada layanan dari kami Export Center. Jadi di kami memiliki 4 export center ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa dapat manfaatkan. Yang pertama dari Surabaya, dan alhamdulillah kebetulan narasumber tenaga ahlinya sudah hadir bersama kami bersama kita hari ini. Lalu ada export center Batam, dan export center Makassar, dan export center Balikpapan. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dekat dengan lokasi dari export center ini, Bapak Ibu bisa langsung datang, langsung memanfaatkan saja seperti itu ya. Jadi di sini export center ini ada beberapa layanan, ada namanya pendampingan dan konsultasi. Lalu mereka juga akan sering melakukan kegiatan pitching dan business matching Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sering nih memanfaatkan layanan dari export center, Bapak Ibu nantinya akan akan terupdate begitu ya. Kira-kira ada buyer yang mencari produk ini, ketika ada yang cocok dengan spesifikasi yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu biasanya akan terinfo untuk diikutkan dalam proses business matching. Lalu juga ada penyebaran inquiry, ada pendampingan untuk Inaexport, tata cara daftar untuk Inaexport, lalu ada mediasi kasus dagang. Selanjutnya, mungkin yang terakhir ya, Bapak Ibu, di kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk memanfaatkan pameran besar Trade Expo Indonesia yang akan dilaksanakan di tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 ini. Jadi pameran ini masih menjadi salah satu akses untuk exposure ya Bapak Ibu kepada buyer-buyer di luar negeri, karena kami selalu mewajibkan teman-teman perwakilan perdagangan untuk dapat membawa buyer ke dalam pameran Trade Expo Indonesia. Jadi di dalam Trade Expo ini, ketika Bapak Ibu terhubung, terdaftar, begitu Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa layanan seperti business matching, lalu pameran, dan business forum seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu Nihan. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Terima kasih.
Baik Pak Abi, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali dan informatif. Baik, untuk selanjutnya. Terima kasih Mbak Nihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bayu Nugroho atau perwakilan Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Inekspor. Kemudian Bapak Samil Khoir, Koordinator Tenaga Teknis ECS atau Export Center Surabaya. Yang terhormat Bapak Alista Todi, COO atau Chief Operating Officer. Saya tuh hampir aja salah sebut ya, COO biasanya di tempat kami itu namanya Certificate of Origin. Ini Chief Operating Officer ya, Bapak Alista Todi. Kemudian Bapak Dimas Wahyu Eka Wananto, CS Sport Abang Express. Perkenalkan, nama saya Roni Aban, Ketua Umum dan Founder Indonesian Export Channel. Baik, agak panas jadi mungkin banyak error gara-gara panas bunyiannya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki potensi ekspor yang cukup besar. Kita memiliki yang pertama produk perikanan. Perlu diketahui juga bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, Bu Nihan dan teman-teman. Kemudian Indonesia memiliki total panjang garis pantai sekitar 99.083 km. Kemudian di produk pertanian, di Indonesia itu iklim dan kesuburan tanah di Indonesia menjadikan komoditas yang beragam dan unik. Dan mohon izin pada Bapak dan Ibu sekalian, meskipun saya lahir di Kalimantan, tidak semua jenis buah-buahan asli Kalimantan pernah saya makan. Jadi banyak sekali memang dan unik sekali yang ada di Indonesia. Kemudian ada produk kreatif dari Indonesia seperti batik, tenun, dan kerajinan anyaman memiliki nilai jual tinggi karena keunikan motif lokal yang syarat cerita sejarah serta detail dari keahlian tangan yang sangat sulit untuk ditiru oleh mesin pabrikan. Lalu di sisi sumber daya alam, Indonesia menjadi pemain kunci rantai pasok global, terutama komoditas nikel dan batu bara yang nantinya pengolahannya akan dialihkan kepada PT Danantara Indonesia. Lalu yang terakhir produk manufaktur, Indonesia unggul karena industri manufakturnya terintegrasi langsung dengan sumber daya alam domestik yang sangat melimpah seperti olahan hilirisasi nikel, baja, lalu ada produk kayu, tekstil, kimia, dan karet. Kemudian jutaan pelaku usaha yang memiliki kemampuan menghasilkan produk yang berkualitas. Cuman potensi aja tentu aja nggak cukup ya Bapak Ibu. Jadi banyak usaha memiliki produk yang bagus tetapi tidak memiliki akses pasar. Banyak yang memiliki akses pasar tapi kesulitan mencari pemasok atau supplier yang konsisten. Ada yang memiliki kemampuan produksi tetapi belum memahami proses ekspor. Nah, disinilah pentingnya sinergi dan kolaborasi. Dan mohon izin juga teman-teman, saya nggak presentasi, saya akan nanti di akhir ada demo tentang apa yang sudah kita buat yang ada di Indonesian Export Channel. Nah, menurut pengalaman kami, ekspor bukan pekerjaan satu orang atau satu perusahaan ya. Ekspor itu hasil kerja sebuah ekosistem. Jadi dibutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha, kemudian komunitas, pemerintah, akademisi, teknologi, dan logistik. Nah, saat ini peluang ekspor semakin terbuka, apalagi harga dolar sekarang lagi bagus-bagusnya. Menurut kami bagus ya, tapi menurut importir mungkin nggak terlalu bagus harga dolar sekarang. Jadi buyer dari berbagai negara dapat ditemukan juga dengan mudah lewat internet. Informasi pasar semakin mudah diakses dan teknologi AI membantu mempercepat proses pencarian data, komunikasi, dan pemasaran internasional. Nah, karena itu pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus. Kita juga harus memiliki jaringan yang kuat, pengetahuan yang benar, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, kalau kita mampu menyatukan potensi yang ada, maka lebih banyak produk Indonesia akan lebih mudah ke pasar global. Lebih banyak UMKM akan naik kelas dan lebih banyak peluang ekonomi yang akan tercipta. Dan nextnya saya coba akan mempresentasikan apa yang sudah kami buat yang di Indonesian Export Channel. Mungkin saya akan izin share screen dulu ya. Kami punya 3 produk utama di Indonesian Export Channel. Yang pertama adalah tentu aja AI Coach ya. Saya akan coba presentasi untuk namanya IEC Export Coach. Ya, saya coba akan sharing di sini. Di sini ada 3 produk yang sering banget kita pakai ya. Ada AI Export Coach, Market Intelligence, dan Proto Product.
Jadi tadi yang seperti disampaikan oleh perwakilan dari Pak Bayu bahwa kendala-kendala teman-teman pada saat belajar ekspor itu ya kami kategorikan atau secara garis besar tuh ada 3. Yang pertama knowledge tentang ekspor, kemudian market intelligence itu nyari buyer, dan satunya tadi sampaikan adalah bagaimana cara membuat foto produk yang bagus ya. Nah, kami sudah bikin 3 aplikasi ini dan ini bisa diakses gratis buat teman-teman. Oke, di sini sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah ya kelihatan ya. Oke, AI Export Coach adalah aplikasi AI yang membantu teman-teman untuk belajar ekspor. Jadi AI Export Coach ini adalah salah satu tools yang menjadi favorit teman-teman kami atau member kami yang ada di Indonesian Export Channel dalam melakukan pekerjaan sebagai eksportir ya. Dan tentu aja ini bisa bertanya tentang hal-hal dasar, misalkan bagaimana caranya ekspor kunyit kering ke Malaysia misalkan ya. Ini hal-hal yang dasar banget ya. Kita akan coba demoin. Jadi di sini teman-teman bisa lah apa ya nanti akan ditampilkan jawaban-jawaban yang diketahui oleh AI ini. Di sini bisa kelihatan ya tata cara bagaimana cara ekspor kunyit kering ke Malaysia misalkan. Atau misalkan teman-teman pengen mencek compliance atau syarat-syarat produk atau komoditas yang lain, teman-teman bisa cek EAC Export Code dan ini gratis. Kemudian teman-teman juga bisa bikin konten di sini, misalkan teman-teman influencer ekspor nih, pengen tahu terminologi tentang ekspor, misalkan apa sih bill of lading, apa sih apa namanya letter of credit, apa sih telegraphic transfer dan sebagainya ya. Atau misalkan teman-teman pengen nonton video, saya juga kebetulan punya channel YouTube ya. Ini sekalian promosi juga ini Pak Dimas. Saya juga punya YouTube, kemudian bisa cek akses gratis juga di Komandan Roni ya. Ini bisa di banyak pembelajaran ekspor yang dari level pemula atau beginner sampai level advance gitu. Kemudian salah satu fitur yang paling sangat saya suka adalah di tools EAC Export Coach ini adalah menganalisis letter of credit teman-teman ya. Ini bisa banget buat menganalisis letter of credit. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat draft letter of credit, di-upload aja di sini. Kemudian minta AI-nya untuk menganalisis apa kerugian di sisi seller atau apa resiko-resiko yang ada di dalam kontrak di sisi seller. Teman-teman bisa tulis promptnya di situ atau tulis perintahnya di situ. Kemudian kesukaan saya lagi yaitu dia bisa juga mengkomparasi antara dokumen yang berbeda. Ini kepake banget buat teman-teman yang sudah memang eksportir yang sudah berjalan. Misalkan mengecek konsistensi antara commercial invoice dan packing list misalkan. Teman-teman bisa upload aja 2 dokumen itu, kemudian disuruh cek untuk konsistensinya. Oke. Terus next-nya adalah saya juga bisa membuat quotation letter. Tolong buatkan quotation letter untuk produk ini ya. Meskipun spesifikasi harga dan segala macam belum ada, kita bisa taruh itu belakang. Misalkan seperti ini, nanti AI akan memberikan draft quotation letter yang ada di sini. Dan seperti yang kita ketahui bersama adalah AI itu punya memori ya, jadi dia menyimpan percakapan teman-teman. Jadi dia akan menampilkan informasi yang memang ada di memori dia secara prioritas. Nah, teman-teman bisa di sini bisa cek di sini ya. Di sini ada tulisan quotation for dry turmeric from Indonesia. Kemudian AI akan membuatkan quotation-nya secara otomatis. Atau misalkan teman-teman pengen bikin email ya, bikin email outreach misalkan, bikinkan outreach pada buyer. Ya, nah nanti AI akan secara otomatis membuatkan email outreach kepada buyer atau email penawaran ke buyer. Untuk AI coach mungkin bisa teman-teman explore lebih jauh karena waktu kita juga terbatas ya. Yang kedua saya coba akan sharing
market intelligence, dan ini cukup favorit buat teman-teman yang ada di Indonesian Export Channel ya. Sebentar, saya akan coba share untuk market intelligence sebentar, Gemini kali ya. Oke, market intelligence Gemini. Saya cobakan buka market intelligence-nya Gemini. Oke, biasanya teman-teman kalau misalkan mau akses ada error, biasanya harus login dulu baru nanti dibuka lagi linknya ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan ya? Oke, kalau sudah benar masuknya nanti ada di tulisannya gini, ada IEC Market Intelligence. Teman-teman tinggal ketik aja kunyit kering misalkan, kunyit kering. Ya, saya mau negara tujuan ekspornya ke Malaysia. Nanti dibuka aja kayak gini. Tunggu dulu. Ini gue pakai apa nih? Oh ya. Tunggu dulu beberapa detik, nanti hasilnya akan keluar gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada data-data buyer, dan ini unlimited ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari buyer tanpa batas yang ada di sini. Kalau misalnya kurang, tulis saja tampilkan 35 data buyer lagi misalnya. Tampilkan 35 data buyer, nanti akan kelihatan semua data-data buyernya. Nah, for your information juga bahwa di tempat kami banyak banget yang dapat buyer dari sini. Misalkan ada salah satu teman kami yang ada di Kalimantan itu sampai diteleponin buyer itu dia dapat 10, atau direspon buyer itu ada 10 buyer untuk charcoal ya. Untuk halaban juga dia dapat buyer ada 10. Kemudian ada teman kami yang ada di Jakarta, dari 100 email yang dia kirim, dia dapat direspon buyer itu ada sekitar 3 atau 5 lah. Nah, jadi untuk datanya sendiri nanti kelihatan di sini nama perusahaan, negaranya, alamat kantornya. Kadang-kadang kita bisa dapat kebutuhannya berapa per bulan di sini. Contoh ini ada berskala besar sampai ribuan ton per bulan gitu ya. Kemudian source ini dapat dari mana. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa dieksplor lagi karena habis ini gantiannya Pak Dimas atau Pak Samil ya. Terus yang ketiga adalah tools untuk membuat foto produk ya. Saya akan coba sharing lagi. Maaf agak cepat karena waktunya nggak terlalu banyak ya. Teman-teman bisa akses di link yang sudah saya kasih gitu. Nanti kalau misalkan linknya dibuka, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, foto produk. Saya akan coba demo. Kita masukin aja foto produknya. Contohnya ini ya, ini dapat dari Highvela juga ini ya. Kita masukin, kemudian kita nggak usah diketik perintah dulu ya, jadi langsung masukin aja, nanti AI akan memproses atau ngebenerin apa ya namanya fotonya. Jadi kita coba tunggu di sini ya. Ini kan kelihatan banget foto awalnya kan agak kabur ya, pencahayanya juga kurang begitu bagus. Tapi nanti kalau misalkan kita proses pakai AI, dan ini bisa diakses gratis ya teman-teman ya, bisa diakses gratis gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan jadi kayak gini gitu ya. Gambarnya agak diperbaiki sama AI. Kemudian saya pengen kalau gambar ini mau saya posting di sosial media, ya, tinggal ditulis aja sosial media misalkan. Karena AI-nya sudah diprogram untuk mempersingkat perintahnya teman-teman, berarti teman-teman tinggal ketik aja apa namanya sosial media kah, untuk iklan kah, dan sebagainya ya. Untuk bagaimana cara menggunakannya bisa diakses ke Instagramnya saya dan atau Instagramnya Indonesia Export Channel. Karena coba terakhir untuk kebutuhan sosial media, misalkan nanti AI akan membuatkan produk yang memang disesuaikan untuk konten-konten yang ada di sosial media. Bisa juga untuk iklan atau misalkan untuk ditaruh di foto produk dan sebagainya gitu ya. Ya, mungkin ini sih tadi saya coba gambarnya agak lebih bagus sih. Ya mungkin ini sih presentasi dari saya. Ini moderatornya Pak ini ya, Pak Julian kayaknya. Ya. Ya betul Pak Roni.
Baik, mungkin demikian Pak untuk presentasinya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Dimas. Baik, terima kasih atas paparannya dari Pak Roni tadi ya, selaku IAC Indonesia Expert Channel, yang telah menyampaikan banyak juga wawasan ya, di mana kita juga di sini ternyata AI itu sangat membantu di lini bisnis dan juga pencapaian-pencapaian di masa depan nih, yang membantu para UKM, pebisnis Indonesia untuk bisa go internasional. Terima kasih Pak Roni Aban, sangat bermanfaat banget dan kita juga jadi bertambah wawasannya. Kemudian kita lanjut kepada pembicara berikutnya, yaitu dari Bapak Aksamil Khair. Kepada beliau kami persilahkan Bapak. Oke, selamat sore Pak Ilian. Perkenalkan Pak Syah Sambil dari Expo Center Surabaya. Selamat sore, ada dari HIPLA ya, ada Alistair Fidi, ada tadi Pak Adi mewakili Pak Bayu Wicaksono, Pak Bayu Nugroho. Selamat sore Pak Roni Aban dari Ketua Umum Indonesia Expert Channel. Selamat sore Pak Mas Bayu Ekawananto dari Support Pak Press. Terima kasih Pak Press telah mengundang kami pada acara sore ini. Mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga baru bisa tampil sekarang. Oke, tadi mungkin saya melanjutkan mungkin apa yang disampaikan oleh tadi Pak Abi, karena memang kita Expo Center Surabaya merupakan bagian dari Dijen PEN. Mungkin bisa ditampilkan Mbak paparan kami, saya singkat saja. Semoga apa namanya yang kami sampaikan nanti bisa membawa benefit buat Bapak Ibu peserta usaha yang hadir pada siang hari ini. Mungkin pertama saya akan bicara apa itu Expo Center Surabaya dan apa yang kita lakukan dan bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan Expo Center Surabaya dalam upaya Bapak Ibu untuk mendorong ekspor ke luar negeri. Oke, next slide. Sekarang saya bicara apa itu Expo Center Surabaya sejarahnya. Bapak Ibu bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018. Pemerintah mendirikan yang namanya Kementerian Perdagangan, mendirikan namanya FTA Center pada tahun 2020. Itu ada di 6 lokasi, di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Semarang. FTA Center adalah singkatan dari Free Trade Agreement Center. Ini bertujuan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan kepada pelaku usaha di daerah tentang FTA yang sudah kita lakukan dengan berbagai negara. Karena selama ini dipandang bahwa tentu selama ini maksudnya sebelum tahun 2020 ya, bahwa dipandang bahwa pemanfaatan FTA itu belum maksimal. Sementara kita tahu untuk mencapai suatu kesepakatan FTA dengan satu negara itu butuh waktu, biaya dan yang tidak sedikit. Di mana setelah kita capai kenapa agak sangat maksimal, sehingga Kementerian Mendak mendirikan FTA Center di berbagai daerah dapat untuk memperkenalkan FTA Free Trade Agreement, bagaimana supaya pelaku usaha bisa memanfaatkan hasil dari perjanjian perdagangan dari peraturan tersebut. Kemudian perkembangannya adalah pada tahun 2021 berdasarkan kajian Bappenas menilai bahwa kenapa FTA cuma fokus untuk memperkenalkan hasil perjanjian perdagangan internasional, kenapa tidak diperluas. Sehingga pada saat itu diambil keputusan sehingga cakupan kegiatan FTA tidak hanya sekedar memperkenalkan hasil perdagangan internasional, tapi juga bagaimana memfasilitasi pelaku usaha, bagaimana mencarikan pelaku usaha bayar dan seterusnya. Sehingga pada saat tahun 2021 FTA berubah nama menjadi Expo Center. Yang pertama adalah Expo Center Surabaya, sekarang ada Expo Center di 4 lokasi disampaikan oleh Pak Adi tadi. Sehingga dengan begitu diharapkan pelaku usaha di daerah-daerah di mana Expo Center berada bisa memanfaatkan keberadaan Expo Center untuk mendorong untuk masuk pasar luar negeri. Pada saat dia masih FTA itu berada di bawah Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, tapi setelah menjadi Expo Center Surabaya berubah berada di bawah dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Kalau seperti Bapak Ibu ya, sejarah dirinya Expo Center Surabaya dan juga Expo Center yang lain. Oke, next. Oke, ini pelaksanaan kegiatan sehari-hari Expo Center Surabaya itu dipercayakan kepada GPI, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia. Dan sementara wilayah kerja kita adalah meliputi Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jogja, Jawa Barat, DKI, dan juga Bali. Namun tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu yang berada di luar wilayah tersebut dia bisa menghubungi Expo Center Surabaya bahwa Bapak Ibu memerlukan bantuan dari kami. Next, apa sih yang dilakukan oleh Expo Center Surabaya? Tadi sepertinya sudah sedikit disampaikan oleh Pak Abi. Yang pertama kita diminta untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Apakah pelaku usaha yang baru berniat masuk pasar ekspor, apa yang sudah ekspor, atau seterusnya silakan. Kalau yang baru berniat mau ekspor mungkin menanyakan tentang bagaimana persyaratan menjadi eksportir, apa itu dokumen ekspor dan seterusnya silakan. Bagi Bapak Ibu yang sudah ekspor juga bisa memanfaatkan kami. Misalnya Bapak Ibu pengen mengembangkan market ke yang negara lain, agar supaya yang tadinya mungkin baru ekspor ke 1-2 negara mungkin tertarik untuk negara lain, nanti kami juga bisa memfasilitasi untuk mempertemukan dengan perwakilan kita di negara tersebut kah, atau dari buyer dari negara tersebut. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan pendamping kepada pelaku usaha yang berminat untuk masuk menjadi anggota ekspor. Kita bisa kaitan mereka, ajarkan dari bagaimana registrasi, bagaimana mengupload profile dan terakhir juga mengimpor produk, supaya Bapak Ibu yang terdaftar di ekspor, profilnya bisa diakses oleh perwakilan kita luar negeri dan juga oleh buyer luar negeri. Berikutnya adalah kita juga diminta untuk melakukan penjemputan inquiry. Bapak Ibu, kami terkonek langsung dengan perwakilan-perwakilan yang ada di luar negeri dan juga buyer di luar negeri beberapa, dan mereka rutin menyampaikan kepada kami permintaan produk. Seperti saat ini pun kami ada permintaan produk dari Dubai, ada yang minta produk penyusun daratan dan bambu, ada yang minta produk dari spesies, ada yang minta produk sarung tangan. Kami juga nanti akan itu kita distribusikan atau kita infokan kepada pelaku usaha yang produk terkait untuk bisa merespon kepada kami, agar supaya nanti bisa kami teruskan kepada buyer dari Dubai untuk kita tindak lanjuti. Dan juga kita memfasilitasi kegiatan business matching apabila inquiry tersebut berlanjut dan sampai kepada buyer berminat untuk ketemu dengan suppliernya, maka kita adakan business matching. Jadi nanti di sana berharap Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan buyer, bisa tawaran dan seterusnya, sehingga nanti kita berharap akan ada deal di sana. Harapan kita seperti itu. Dan juga untuk Bapak Ibu yang baru tertarik untuk masuk pasar ekspor, sementara sudah punya produk, kita tidak tahu kemungkinan akan pertemukan dengan perwakilan kita di luar negeri, yaitu ATC dan TPC, agar supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapat advice dari mereka, sehingga tertarik masuk ke pasar negara di mana dapat tugas, seperti apa persyaratannya, bagaimana selera konsumen di sana, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan produknya sesuai dengan permintaan pasar. Kita berharap dari kegiatan-kegiatan ini akan tercipta eksportir baru yang mendorong ekonomi kita akan lebih tumbuh lagi ke depan. Itu harapan kami ke depannya. Bapak Ibu dan juga kami tidak jarang diminta bantuan oleh pelaku usaha dan juga dibayar apabila ada dispute antara mereka datang ke kami, tolong difasilitasi. Tentu saja kami bukan penegak hukum atau lawyer, tapi setidaknya kita bisa memfasilitasi, mengundang kedua belah pihak, coba kita kali dengar apa masalahnya dan kami coba mengasih saran. Beberapa sudah ada hasil kami selesaikan. Terakhir ada buyer dari Mesir, ada masalah dengan supplier dari kebetulan dari Jawa Tengah, dan alhamdulillah kita bisa fasilitasi dan kita ada titik temu. Lebih seperti itu, apa yang ditugas oleh Kementerian Perdagangan kepada kita, Bapak Ibu yang membutuhkan ini bantuan dari ECS, silakan menghubungi ECS. Oke, next. Ya, Bapak Ibu, siapa? Kami di sini ada kepala pengelola, namanya Pak Toto Digantoro. Ada kami 3 orang tenaga teknis. Mereka ini adalah yang memang latar belakang eksportir. Sehingga Bapak Ibu, insya Allah terkait ekspor apapun yang Bapak Ibu tanyakan, insya Allah kita bisa merespon dengan baik. Dan juga kami ada beberapa tenaga pendukung untuk administrasi dan seterusnya. Oke, next. Ya, apa tugas kami? Ini adalah tugas tenaga teknis. Walaupun di sini seolah ada perbedaan. Tenaga teknis di bidang standarisasi melakukan yang sebelah kiri, bidang prosedur dokumen ekspor sebelah di tengah, dan implementasi peringatan nasional di sebelah kanan. Tapi dalam implementasi Bapak Ibu, siapapun di antara kami, sehingga Bapak Ibu nanti kebetulan menghubungi Expo Center Surabaya, siapapun yang ada bertempat di antara kami bertiga, insya Allah kami bisa merespon hal-hal yang terkait dengan semua yang materi ini. Jadi kami tidak akan berapa jawab, maaf karena yang bersangkutan lagi di tempat, silakan telepon lagi. Insya Allah kami tidak akan seperti itu. Jadi siapapun di antara kami bertiga dari tempat,
bisa merespon pertanyaan Bapak Ibu terkait hal ini. Silakan nanti hubungin Expo Center Surabaya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, ini adalah teman-teman kita di luar negeri, perwakilan kita ada di luar negeri, ada ITBC dan ATASE, ada di 33 negara. Kami sangat intens berkomunikasi dengan mereka, dan juga mereka juga intens menyampaikan permintaan kepada kami. Seandainya ada potensial buyer di negara mereka menjadi produk tertentu, disampaikan kepada kami, dan itu yang kami teruskan kepada Bapak Ibu semua. Dia tersebar di 33 negara, ada 45 kantor, ada 19 ITBC, 23 ATASE perdagangan, tersebar di semua benua yang ada di Eropa, di Amerika, Afrika, Australia, bahkan juga di negara yang jauh pun ada, seperti di Amerika Latin ada di Sao Paulo dan juga ada San Diego dan seterusnya. Mereka ini bila kami memerlukan atau kadang-kadang mereka yang menyampaikan permintaan kepada kami, itu yang kami teruskan kepada Bapak Ibu semua. Dan tidak jarang juga kami bersurat kepada mereka untuk menyampaikan list pelaku usaha produk tertentu yang berpotensi untuk didorong masuk ke pasar di mana mereka bertugas. Next. Oke, Bapak Ibu yang pengen berkomunikasi atau butuh bantuan dari ECS, tentu saja kami harus tahu nih Bapak Ibu siapa dalam arti adalah perusahaan Bapak Ibu semua. Ini kami minta Bapak Ibu berkonek dengan kami, silakan sampaikan profil Bapak Ibu semua. Ini kami rangkum berdasarkan kami memperkenalkan kepada buyer atau kepada perwakilan profilnya biasa lengkap, mulai dari nama, bentuk badan usahanya, ada legalitasnya, NIB, TOMDI, dan seterusnya. Dan juga tidak kalah penting Bapak Ibu itu adalah seperti di sini ada modal usaha. Modal usaha ini bukan berarti kami pengen tahu apa-apa tentang Bapak Ibu, bukan. Lebih kepada Bapak itu kelasnya apakah mikro, kecil, menengah, atau besar, itu berdasarkan undang-undang. Ini kalau kecil dari 1 miliar sampai dengan 1 miliar itu berarti kategori mikro, 1 sampai 5 itu kecil, 5 sampai 10 itu adalah menengah, besar dari 10 adalah miliar itu adalah besar. Karena kenapa perlu seperti ini? Ini tidak jarang Bapak Ibu kalau ada permintaan buyer, biasanya dia akan mention, saya pengen nanya dengan perusahaan-perusahaan yang besar umpamanya, atau saya pengen perusahaan-perusahaan yang kecil dan seterusnya, sehingga nanti kita berharap dengan informasi yang lengkap yang Pak Ibu sampaikan, itu kami mempertemukan dengan bayarnya pas itu. Yang harapannya jangan sampai nanti buyer mengira bahwa dia dipertemukan dengan supplier yang tidak capable kita menghindari seperti itu. Selain itu kami juga minta ada nama penanggung jawabnya. Email jasa penting Bapak Ibu. Tidak jarang kami menyampaikan inquiry yang disampaikan oleh teman-teman perwakilan, kami meneruskan lewat email. Bapak Ibu kalau terkonek dengan ECS, kalau nanti emailnya diaktifkan atau sering dibuka bila ada permintaan produk, sehingga Bapak Ibu segera meresponnya. Dan juga yang paling penting adalah produknya harus kalau bisa spesifik, agar supaya satu lagi tadi adalah tujuannya agar supaya kita pasang pertemukan pas. Kami dapat banyak pelaku usaha yang menyampaikan banyak produknya adalah spesiesnya apa karena tidak disebutkan. Tapi tidak jarang buyer itu akan minta kunyit atau minta pala atau minta kayu manis. Kalau seandainya disebutkan spesifiknya, itu akan membantu kami agar supaya pada saat kita sekali lagi kita bisa mempertemukan supplier yang pas dengan permintaan buyer. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kapasitas Bapak Ibu. Kami juga minta agar kapasitas per bulannya berapa. Ini kami gunakan semua adalah item-item yang memang buyer sih mempertanyakan, sehingga kami berharap Bapak Ibu yang mau terkonek dengan ECS, yang butuh bantuan ECS, silakan nanti sampaikan profilnya yang informatif, sehingga pada saat kami mempertemukan dengan buyer yang pas. Dan juga kalau Bapak Ibu sudah pernah ekspor ke negara mana, silakan disampaikan. Ini juga sebagai sehingga portofolio Bapak Ibu di depan buyer akan lebih positif tentunya kalau sudah pernah ekspor. Walaupun kreator menggunakan nama pihak ketiga, itu ya untuk tidak ada masalah. Diinfokan saja bahwa pernah ekspor ke negara mana, sehingga nanti di mata buyer berarti produk Bapak Ibu sudah bisa masuk pasar luar negeri, itu ya sebagai ukuran mereka tentunya. Oke, next. Ya, sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa ini adalah item-item yang sangat krusial yang sering dipertanyakan oleh buyer, tetapi kadang-kadang usaha kita, UMKM kita sering mengabaikannya. Legalitas, ini termasuk dari kalau Bapak Ibu punya produk makanan, umpamanya Bapak Ibu udah punya BPOM, punya ACCP atau punya yang lain, silakan diinfokan.
maksud sertifikasi produknya. Tadi kalau Bapak Ibu bergerak dalam produk kayu, mungkin punya SPLK, silakan disampaikan. Sehingga ini semua menjadi ukuran, saya yakin dari sisi buyer juga akan menjadi nilai positif. Nanti Bapak Ibu apa informasi yang disampaikan lengkap, legalitas yang lengkap, dan sertifikasi produk yang lengkap. Sekali lagi saya ulang bahwa untuk menanyakan modal usaha ini adalah bukan untuk mengetahui kemampuan bagus segala macam, tapi lebih kepada mengelompokkan apakah Bapak Ibu sebagai kategori pengusaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Ini adalah kita ngambilnya berdasarkan undang-undang, Bapak Ibu, bukan kami karang sendiri dari undang-undang. Oke, Bapak Ibu, next. Bapak Ibu yang menyampaikan profil kepada kami tadi sampaikan bahwa kami membuka peluang kepada semua pelaku usaha untuk dipertemukan dengan buyer. Tapi berdasarkan data yang disampaikan, berdasarkan profil yang disampaikan tadi, kami mengelompokkan perusahaan berdasarkan ini. Ini adalah pendekatan kami sendiri dari ECS. Ada namanya kelompok publik, ini bisa dikatakan adalah baru berminat mau mendirikan badan usaha atau sudah punya usaha namun belum memiliki legalitas yang dipersyaratkan. Ini adalah, kalau kelompok ini, kami banyak saat ini di data kami kelompok ini Bapak Ibu, PUB ini. Tetapi kami berkeyakinan bahwa kenapa dia PUB itu sebetulnya bukan dia tidak punya legalitas yang lain, tapi mungkin belum terinfo. Kami berharap Bapak Ibu yang ini segera nanti menyampaikan info kepada kami yang komplit seperti yang sampaikan di depan tadi, sehingga kami bisa mengumpulkan Bapak Ibu kelompok bukan kelompok PUB, tapi kelompok yang lain. Ada kelompok kita sebutnya beginning, usaha sudah jalan, memiliki legalitas standar yang dipersyaratkan, seperti punya badan hukum, punya PTK, CPK, atau PT Perorangan, dan legalitas produknya standar lokal, seperti dia punya halal, punya PRT, dan seterusnya. Kalau untuk makanan, ini kita bisa kategorikan sebagai BGN. Untuk kelompok ini pun sudah bisa kita tawarkan kepada pembeli luar negeri, tetapi kita mesti selektif negaranya. Kita kalau kelompok BGN ini tidak mungkin kita nawarkan kepada buyer yang dari Jepang, Korea, atau Eropa. Mungkin untuk negara-negara seperti kayak Hong Kong atau kayak negara Afrika yang tidak menuntut legalitas yang tinggi, mungkin bisa kita tawarkan kelompok BGN ini. Jadi ini kelompokan kami. Berikutnya adalah kelompok startup. Nah, ini lebih tinggi lagi. Berarti dia sudah punya BPOM, kalau makanan, mungkin dia punya HCCP, atau dia produknya kayu punya SPLK, atau mungkin dia punya ikan punya SFC, dan seterusnya. Ini atau dia sudah pernah ekspor minimal 1 kali, atau dia pernah ekspor menggunakan pihak ketiga, itu juga tidak masalah. Jadi kita kategorikan sebagai SPU, berarti dia sebetulnya secara produk, secara legalitas sudah siap ekspor, cuma sekarang kita bagaimana mempertemukan dengan buyer yang tepat. Yang terakhir adalah kelompok ekspor, adalah pelaku usaha yang sudah melakukan ekspor secara reguler, secara berulang, maka ini kategorinya adalah sudah ekspor kali. Bapak Ibu, jadi yang kami pertemukan dengan pembeli atau buyer biasanya adalah kelompok beginning, STU, atau expert. Dan beginning kita lihat juga akan negara mana. Kalau Jepang, kita tidak mungkin menawarkan kelompok yang ini, BGN ini. Pasti kelompoknya STU atau SP. Jadi Bapak Ibu, seperti disampaikan tadi bahwa kami saat ini banyak data pelaku usaha, ada sekitar 7.500 rekod yang kami miliki, tetapi sebagian besar itu adalah PUB. Nah, kami yakin PUB itu adalah karena dia belum menyampaikan informasi yang lengkap pada kami. Jadi kami coba berusaha terus agar supaya mereka bisa menyampaikan informasi yang lengkap sehingga dia bisa masuk kategori mungkin STU atau SP atau minimal BGN, sehingga pada saat ada buyer yang mencari, kami bisa mempertemukannya dengan pengusaha yang pas atau yang tepat. Oke Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah hanya gambar-gambar aktivitas kami. Mungkin sekilas saja Mbak. Terus ya, next adalah kami beri konsultasi online maupun offline. Terus ini adalah ada kunjungan dari beberapa pihak terhadap ECS. Kemudian juga terus selanjutnya adalah kami ada jual BM, baik online maupun offline dilakukan. Oke, next. Terus ada kami kunjungan perusahaan. Ya, next. Ya, ini adalah kegiatan pelatihan yang kami lakukan. Next. Oke, ini kegiatan pelepasan ekspor, perusahaan-perusahaan yang kita fasilitasi, melakukan ekspor perdana, kita coba dampingi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini mungkin Bapak Ibu yang berminat atau tertarik untuk berhubungan dengan Ekspor Center Surabaya, bila butuh ini kami, ini ada kontak kami, alamat kami di Surabaya, ada email, ada telepon, ada WhatsApp, ada ini Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang pengen meregister perusahaannya ke Ekspor Center Surabaya, ini ada, silakan dicatat ini, ada bit.ly
registrasi SCS 2025, nanti Bapak Ibu kami minta untuk mengisi item-item seperti yang kami sampaikan di depan tadi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat Bapak Ibu semua dan kita bisa kerjasama ke depan. Silakan Bapak Ibu sudah sungkat untuk mengutai SCS. Jam kerja, insya Allah kami akan coba merespon sebaik mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada pertanyaan nanti bisa kita demikian dari saya. Mohon maaf dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut dari Bapak Ali Setodi. Pada beliau kami persilakan. Silakan Bapak Ali. Halo, selamat siang. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyapa dulu teman-teman. Terima kasih sudah hadir, Bapak Aksamil, Bapak Abi, dan Pak Roni, dan Mas Zulian juga terima kasih sudah hadir. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala teknis, semoga tidak mengurangi esensi dari apapun yang disampaikan dan materi-materi yang disampaikan oleh para pembicara. Nah, mungkin sebelum saya mulai, tadi mungkin saya mau sedikit merecap beberapa dari pembicara ya. Tadi Pak Abi sempat menyampaikan tantangan dari para UMKM, lalu Pak Roni juga sempat menyampaikan tools-tools apa saja yang bisa kita gunakan. Lalu Pak Aksamil juga sempat menjelaskan juga beberapa fasilitas yang sudah disiapkan untuk para pelaku-pelaku ekspor maupun pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspor. Nah, di sini saya sederhana aja, mungkin karena waktu yang terbatas juga, saya akan menyampaikan dengan secara cepat insight-insight yang bisa dilakukan dan bisa ditangkap oleh teman-teman pelaku UMKM dari perspektif platform online yang notabene-nya ingin membantu UMKM maupun usaha-usaha untuk bisa ekspor. Sebentar saya izin untuk share screen sebentar. Oke, baik. Nah, sebenarnya teman-teman, saya akan memulai dengan beberapa fakta dan data dulu. Potensi ekspor Indonesia itu sangat besar, tapi pada saat ini sayangnya perusahaan-perusahaan besar masih mendominasi dari total export value di Indonesia. Nah, padahal usaha di Indonesia 99% masih berskala UMKM. Nah, tapi kontribusi ekspornya hanya 15%. Kalau misalkan kita lihat di B2B e-commerce asing, kalau yang saya kasih contoh ini ya teman-teman, di salah satu B2B e-commerce asing saya carinya batik yang notabene adalah produk kebanggaan Indonesia, produk ekspor utama Indonesia, itu hanya di row pertama itu hanya satu dari Indonesia, sisanya dari negara lain. Begitupun juga komoditas lain seperti batu bara, itu salah satu komoditas ekspor kita, itu juga masih dikuasai oleh negara lain. Nah, padahal sebenarnya 75% pembeli B2B itu melakukan riset online terhadap supplier sebelum memulai percakapan. Jadi di sini ada sedikit gap di antara realita terutama di dunia digital dan apa yang terjadi dari behavior pembeli B2B. Nah, sebenarnya peluang pasarnya sendiri ada. Kalau dari Indonesia sendiri menurut data BPS, kita tuh punya 4 juta manufaktur. Sedangkan demand-nya menurut data Gaus, demand untuk pengadaan global itu nilainya sejumlah 20 triliun seluruh dunia. Jadi sebenarnya ukuran kuenya itu sangat amat besar. Nah, peluangnya tersedia, tapi sebenarnya masih menunggu untuk dibuka. Nah, 4 juta manufaktur pun ini juga beragam ya skalanya, dari yang mikro, kecil, bahkan bisa ke yang besar. Nah, lalu solusinya apa? Nah, izin saya memperkenalkan Hyvela. Jadi solusinya adalah direktori B2B yang memudahkan pembeli global menemukan supplier Indonesia yang tepat. Lalu supplier dan pembeli sudah terverifikasi sebelum bertemu, dan juga pembeli dan supplier bisa berdiskusi secara langsung satu sama lain. Nah,
Izinkan saya mengenalkan Hyvela, di mana memudahkan para pelaku usaha untuk membuat produk dan company-nya itu mudah di discover, lalu juga semua company yang ada di Hyvela itu terverifikasi sebelum terhubung, dan juga semua pelaku usaha bisa berkomunikasi secara langsung tanpa pihak tengah. Nah, Hyvela juga bisa menghubungkan visibilitas dan kepercayaan dan dari percakapan menuju kolaborasi. Jadi bisa jadi tidak melulu harus terjadi transaksi jual beli, tapi juga kolaborasi yang lebih hangat atau kolaborasi yang bisa menghasilkan produk baru atau layanan baru. Nah, setelah mengenalkan ke Hyvela ini, mungkin saya ingin menangkap umpan dari Pak Roni tadi yang sempat menjelaskan bagaimana sih bikin produk foto produk yang baik dengan AI, lalu tadi juga sempat dibahas juga dari Pak Abi juga terkait salah satunya yang menjadi tantangan buat UMKM untuk bisa ekspor adalah kemasan. Nah, ini yang menjadi salah satu yang mungkin kita agak lag behind dibanding dengan negara-negara tetangga. Yang paling pertama adalah visibilitas. Beberapa minggu lalu saya baru visit ke beberapa negara di Asia Tenggara. Memang ketika mereka menampilkan dirinya, ketika mereka menampilkan produknya, secara visibilitas, mereka cukup profesional dan cukup lengkap dalam memberikan informasi terhadap produknya. Nah, dalam hal membentuk visibilitas ini secara online, yang dalam pengalaman kami membantu UMKM juga yang sudah on board di dalam Hyvela, ini hal yang lumayan gampang susah. Contohnya misalkan, kalau mungkin nanti bisa dimasukin ke dalam konsep, ketika misalkan dicari nama perusahaannya. Ini kebetulan nama perusahaannya bukan nama sebenarnya ya, tapi sebagai contoh aja, ketika dicari di Google tidak muncul nama perusahaannya. Tapi ketika mereka dicari dan tidak muncul, apakah apa yang mungkin sebagai pembeli apa yang bisa kita pikirkan gitu? Apakah ini beneran nggak sih perusahaannya bisa menawarkan ini? Beneran nggak sih CV Sumber Kasih Internasional ini menjual galvanized steel pipe? Beneran nggak sih ini adalah perusahaan legal yang memang diizinkan untuk menjual barang yang ditawarkan? Nah, ini yang bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan para pembeli. Nah, beberapa dari UMKM atau usaha-usaha yang sudah on board di kami itu sangat mudah untuk ditemukan profilnya di dalam Hyvela, dan udah pasti itu udah terverifikasi bahwa itu adalah bisnis yang legitimate. Nah, yang selanjutnya adalah ketika membuat sebuah profil produk. Nggak jarang juga saya melihat misalkan ini dia jual pipa besi gitu ya, pipa besi tapi tidak terlihat detailnya. Terus kalau misalkan kita agak jeli sedikit, kita mungkin bisa bingung ya, ini tuh pipa besi atau ini pipa plastik atau ini tuh apa. Harganya juga masih belum di update, lalu deskripsinya juga tidak ada spesifikasi teknis atau mungkin ukuran. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan dengan pipa besi, contoh pipa besi yang seperti ini. Nah, dari nama produknya jelas, pipa besi baja galvanis, 2 inch, 3,6 mm dengan panjang 6 meter. Rentang harganya itu dari 235.000 sampai dengan 290.000. Mungkin ini nanti teman-teman di kolom komentar juga bisa kasih tahu apakah ini harga yang wajar untuk pipa besi. Kebetulan saya juga tidak terlalu ahli dalam bidang perpipa besian. Coba ini hanya untuk sebagai contoh. Dari deskripsi juga di sini juga dijelaskan pipa besi baja galvanis ini dibuat dari baja berkekuatan tinggi dengan lapisan seng dan seterusnya. Nah, sebenarnya kenapa ini menjadi penting? Ini saya tunjukkan alur umum ketika menawarkan produk pada pembeli global. Yang pertama biasanya ketika misalkan kita mencoba approach gitu ya, tadi Pak Roni juga menunjukkan bisa mendapatkan kontak dari berbagai pembeli global gitu ya. Biasanya ketika kita mengkontak dan belum pernah terjadi hubungan sebelumnya,
kita sebutnya dengan pendekatan dingin. Lalu nanti pembelinya kalau dibuka dia melihat penawarannya, CV Sumber Kasih Internasional ini menawarkan pipa 6 meter dengan harga 235.000 gitu. Tapi sebelum pembeli ini kontak ke para supplier atau para pelaku usaha, biasanya mereka akan melakukan riset. Beneran nggak sih tadi yang seperti saya jelaskan ya, beneran nggak sih CV Sumber Kasih Internasional ini itu jualan pipa? Apakah betul mereka memiliki sertifikasi yang memadai? Apakah betul mereka memiliki izin untuk menjual pipa tersebut gitu. Nah, ketika mereka melihat, pasti mereka akan melihat nih, apakah jejak digitalnya meyakinkan atau tidak. Kalau misalkan tidak, biasanya ya udah tidak dipublis. Tapi biasanya kalau meyakinkan ya biasanya lanjut ke diskusi. Nah, memang ada pepatah mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya, tetapi memang sifat manusia membentuk pendapat terhadap sesuatu itu dari impresi pertama, Bapak Ibu. Ada ini saya tunjukkan 3 teori, tapi kita nggak perlu bahas satu-satu, tapi memang dalam teori psikologi memang manusia membentuk pendapatnya dari impresi pertama. Nah, ketika mereka melakukan riset secara online, apakah company ini betul adanya atau tidak, mereka tuh sudah sekitar 60% sampai 70% sudah memutuskan untuk membeli atau tidak, atau untuk melakukan kontak atau tidak, seperti itu. Nah, kenapa ini krusial buat para buyer? Mungkin kita juga perlu tahu ya kenapa hal ini krusial untuk buyer. Pertama, bayang ketika procurement tawaran ini ternyata perusahaan bersih internasional ini tidak legit. Nah, ini reputasi saya sebagai procurement staff itu yang ada di yang saya pertaruhkan. Terus yang kedua, ketika para buyer global pada saat ini dengan teknologi, mereka sudah mengasumsikan bahwa supplier atau pelaku usaha akan berdandan cantik. Nah, berdandan cantik ini maksudnya adalah kita akan menampilkan hal yang terbaik dari perusahaan kita atau usaha kita, gitu. Tidak ada yang berpikir bahwa oh iya nggak apa-apa sih fotonya jelek, tapi mungkin dia punya offering yang baik gitu. Asumsi utama dari para pembeli global ketika mereka melakukan riset online adalah supplier ini, usaha ini pasti udah memberikan yang terbaik di dalam profil mereka secara online. Terus yang ketiga, dan ini mungkin salah satu yang paling penting adalah efisiensi waktu dan jarak. Ketika kita mendapatkan buyer global, otomatis kita akan berhubungan secara jarak jauh, akan menghabiskan sangat banyak waktu ketika mereka harus survei ke tempat, tapi mereka masih belum tahu apakah perusahaan ini legit atau tidak. Nah, dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah riset daring. Ini sebenarnya waktunya usaha Bapak Ibu itu dites legitimasinya. Betul tidak sih Bapak Ibu ini sedang dievaluasi usahanya, apakah betul usaha ini cocok untuk menjadi vendor atau menjadi supplier atau bahkan menjadi partner atau kolaborator para pembeli atau para pencari jasa ataupun produk yang ada di global ini. Nah, mungkin sedikit tips untuk menutup sesi saya itu, pesan saya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mau memulai ekspor atau yang bahkan sudah memulai ekspor tapi profil digitalnya masih belum terlalu kuat. Mungkin sedikit pesan saya adalah jangan membuat pembeli bekerja keras untuk menemukan Anda. Karena orang yang ingin membeli biasanya mereka sudah punya 1000 hal yang dilakukan. Jadi mereka jangan sampai buat pembeli ini bekerja keras untuk menemukan Anda, profil Anda ini beneran Anda legal atau tidak gitu. Nah, pesan satu lagi adalah teknologi adalah teman dari para pelaku usaha untuk mempermudah para calon pembeli, calon kolaborator atau calon partner untuk mengenali Anda. Tipsnya biasanya beberapa yang sering saya keluhkan ya, bukan saya keluhkan, para user keluhkan.
biasanya, dan ini tidak hanya ada di Hyvela tapi di beberapa platform lain juga, biasanya aduh banyak banget info yang harus diisi. Aduh, sulit banget untuk memberikan foto yang baik gitu. Sebenarnya mungkin saya akan agak balik ketika mengisi info atau mengisi foto atau mengisi detail kontak yang sangat amat detail ketika platform itu meminta untuk mengisikan info tersebut. Sebenarnya itu akan memudahkan kita di di kemudian hari ketika misalnya pembeli akan reach out. Dan yang terakhir tips dari saya adalah ketika akhirnya Bapak Ibu itu sudah di reach out, selalu siap dengan katalog. Biasanya kalau saya dan tim biasanya minta untuk have it ready di device masing-masing, katalog atau proposal, sehingga ketika diminta bisa langsung dikirim secepat mungkin. Nah, akhir kata semuanya sebenarnya bisa dilakukan di Hyvela. Nah, khusus untuk teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan penawaran khusus untuk bisa listing di Hyvela. Nanti bisa tinggal kontak di bawah ini. Bisa di-scan juga QR code-nya. Nanti bilang aja, halo Mbak Ella, saya mau minta penawaran khusus untuk peserta dari webinar Hyvela hari ini. Paling itu, Mas Julian, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Ya, Pak Julian, saya mohon izin share screen. Ya, boleh. Silakan, Pak. Oke, baik Bapak Ibu semua, apakah layar sudah terlihat? Aman, silakan, Pak. Halo? Oke, baik. Terima kasih Pak Julian. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dimas Wahykawananto. Saya biasanya di sini merupakan berfungsi sebagai jembatan komunikasi dari baik di tim pengiriman di negara tujuan maupun juga nanti customer. Jadi kalau misalkan ada customer Bapak Ibu nih, kalau misalkan ada yang mengalami paket yang mengalami masalah, paket tertahan di bea cukai, atau semisalkan nanti ada masalah penerima tidak bisa dihubungi atau seperti apa, nanti biasanya dari tim customer service dan customer support akan menyampaikan informasi ke tim customer service untuk menginfokan kepada customer. Seperti itu Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat saya kepada yaitu Bapak Bayu Roho dan perwakilan dan selaku direktur pengembangan pasar informasi ekspor Nekor. Kemudian juga ada Pak Aksanil Khoir selaku koordinator tenaga teknis ICS, dan kemudian ada dari Bapak Roni Aban selaku Ketua Umum Indonesia Export Channel, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alistair Todi selaku CEO Hyvela dan juga dari tim Hyvela event semuanya karena sudah menyediakan wadah bagi kita semua dalam menyelenggarakan webinar pada siang hingga sore hari ini. Baik, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya dalam mengikuti webinar pada hari ini. Baik, mungkin Bapak Ibu di sini saya lebih menjelaskan apa sih, karena kan tadi dari masing-masing narasumber sudah memberikan layanan dan juga informasi yang bisa diinfokan kepada Bapak Ibu semua dan juga layanan yang bisa ditawarkan kepada Bapak Ibu semua. Dan di sini kami Abang Express selaku jasa pengiriman, di sini kami dalam peran untuk membantu kepada Bapak Ibu semua dalam proses pengirimannya, baik dari awal pengiriman di Indonesia ke masing-masing negara tujuan. Oke. Jadi baik Bapak Ibu, di sini Abang Express merupakan brand jasa pengiriman internasional yang mana sebenarnya kalau dari sini kami sudah mulai merintis itu dari tahun 2016, tapi secara resmi kami terdaftar pada 2018 di bawah PT Pasti Global Expressindo, di mana kami ini sudah setidaknya berpengalaman dalam proses pengiriman, baik untuk proses pengiriman dari e-commerce ataupun dari pengiriman personal use ataupun B2B atau seperti apa, yang mana untuk layanan utama kami bisa dilihat pada layar, yang mana kami juga bisa dari Bapak Ibu bisa melihat kalau misalkan untuk tracking kirimannya seperti apa, yang kami juga menyediakan dari website kami, yaitu dari www.abangexpress.co.id.
di mana kami untuk saat ini itu ada perwakilan dari masing-masing negara, yaitu ada 8 negara tujuan, dan kami juga untuk menyokong kepada Bapak Ibu semua, kami ada sekitar 200 lebih agen yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih mau mengirimkan paketnya, nanti bisa melalui agen-agen kami yang tersebar, ataupun juga nanti bisa melalui kur lokal, ataupun juga bisa langsung mengirimkan ke kantor pusat kami seperti itu. Oke, dan ini biasanya adalah hambatan-hambatan yang biasa kami jumpai dalam proses pengiriman, dan juga untuk dari para pelaku UKM, yang mana itu yang pertama adalah masalah bea cukai dan dokumen. Pasti kalau misalkan nih Bapak Ibu ada misalkan paket yang tertahan ataupun juga perlu perizinan, seperti kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan furniture ataupun produk-produk kayu yang membutuhkan vendor certificate, ataupun juga produk-produk perishable dan semacamnya, nanti kami bisa bantu untuk proses pengurusannya. Yang kedua adalah biaya pengiriman mahal. Nah, biaya pengiriman mahal ini kan pasti mungkin Bapak Ibu kalau misalkan melihat dari beberapa jasa pengiriman di Indonesia yang mungkin sudah kenamaan global, mungkin Bapak Ibu sempat bingung gitu karena bisa melihat kok ongkirnya seperti mahal seperti itu gitu. Dan juga untuk barang tertahan dan juga lama sampai, kalau misalkan yang pasti kan barang tertahan atau lama sampai ini juga bisa terkaca dari masalah bea cukai ataupun proses dokumentasi yang perlu disediakan oleh customer. Dan juga yaitu aturan barang terlarang, kemudian juga ada alamat tidak jelas. Di mana alamat tidak jelas ini kan karena misalkan, makanya dari sini kami juga memberikan guide nantinya kepada customer, karena pada suatu negara tidak seluruhnya untuk sistem penulisan alamat itu sama seperti untuk pengiriman di Indonesia, karena ada beberapa negara yang alamatnya itu misalkan ada urutan nomornya ataupun kecamatannya beda seperti itu. Dan juga kerusakan atau barang hilang, karena kan kekhawatiran customer ini adalah kerusakan ini bisa jadi antara packingnya yang kurang bagus atau misalkan kemasannya yang kurang proper, apalagi untuk barang-barang cair yang tidak di-seal terlebih dahulu atau bagaimana seperti itu. Makanya dari sini kami juga menyediakan solusi kepada Bapak Ibu semua, yaitu melalui program kami yaitu UKM Center, yang mana untuk pertama-tama ini ada bantuan dokumen yang mana sudah saya infokan. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu nih mengirimkan inquiry misalkan, karena kami juga sudah pernah mengirimkan seperti mesin-mesin kebutuhan industri ataupun industri kecil ataupun industri skala menengah, kalau misalkan ke Taiwan, nanti Bapak Ibu bisa sambil inquiry saja mau mengirimkan apa, nanti kami bisa cek dan bisa bantu urus dokumen-dokumen yang nanti untuk persiapkan ke masing-masing negara tujuan. Yaitu ada edukasi ekspor, yang dimana kami juga menggunakan ekspor online maupun offline, yang mana untuk edukasi ekspor ini biasanya kami lakukan dengan model contoh webinar seperti ini, dan juga untuk webinar-webinar sebelumnya, ataupun juga melalui konten-konten yang kami share melalui masing-masing sosial media kami. Dan juga kami senantiasa menghubungkan para calon UKM ataupun UKM di Indonesia dengan masing-masing buyer yang ada di masing-masing negara tujuan, di mana melalui koneksi-koneksi kami harapkan juga bisa dapat membantu para pelaku UKM agar nantinya bisa menemukan buyer masing-masing. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu semua, kalau misalkan ada customer nih yang baru mau mencoba menggunakan produk Bapak Ibu, misalkan mau sampling dulu, misalkan kurang dari 1 kilogram atau seperti apa, nah kami menerima untuk pengiriman ekspor mulai dari 1 kilogram atau bahkan kurang dari itu, agar setidaknya bisa memudahkan Bapak Ibu untuk memulai ekspor tanpa minimum kuantitas tertentu seperti itu. Nah, ini merupakan produk-produk dan layanan yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua, yang mana Bapak Ibu bisa lihat di layar, di mana untuk andalan kami yaitu itu di alamat diri ke penerima yang masing-masing tujuan, dan juga untuk verified service, salah satu juga layanan andalan kami yang ditawarkan kepada Bapak Ibu. Kalau misalkan nih ada cross border shipping, jadi kalau misalkan karena kan kami ada dari negara tujuan, misalkan ada pengiriman dari Korea ke Australia, misalkan, jadi Bapak Ibu tinggal info ke kami, nanti kami akan bantu untuk proses pengirimannya. Dan kalau untuk
Berikutnya untuk pengurusan izin atau dokumen ya seperti misalkan Bapak Ibu tidak punya izin atau seperti apa, nanti kami bisa bantu carikan atau misalkan importer of record EOR ataupun under name COO dan lain-lain sesuai dari kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Dan berikut merupakan jaring Abang Express, bukan 8 negara kantor perwakilan yang memang sudah ada di masing-masing negara tersebut. Ya, di mana untuk saat ini kami juga untuk menyesuaikan kantor perwakilan menyesuaikan market yang ada memang di kebutuhan customer kami dan bisa terpampang pada layar di mana untuk pasar utama kami yaitu yang secara masif yaitu ada Taiwan dan juga ada Malaysia, kemudian Singapura dan juga kemudian ada Uni Emirat Arab. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih kalau untuk mengecek ongkir di website kami bisa terlihat lah untuk dari kantor-kantor perwakilan kami itu ongkirnya bisa dibilang lebih bisa kompetitif lah agar nanti bisa memudahkan Bapak Ibu juga bisa mengurangi biaya operasional Bapak Ibu seperti itu. Dan ini merupakan proses ekspor keseharian yang kami lakukan untuk dari saat proses pengiriman dan kalau misalkan Bapak Ibu mengirimkan paket melalui kami. Yang biasanya yang biasa kami lakukan adalah dari customer biasanya mengirimkan antara dari agen ataupun kalau misalkan ada lokasi yang terdekat dari agen masing-masing ataupun juga nanti kalau misalkan belum ada nanti bisa melalui salah satu platform rekanan kami juga yaitu namanya Pak Dome. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengirim langsung kantor pusat bisa melalui salah satu platform kurir lokal kami seperti itu. Dan juga nanti kalau misalkan paketnya sudah di gudang pusat biasanya kami akan cek terlebih dahulu kalau misalkan nanti ada barang-barang yang tidak sesuai regulasi ataupun pengemasan seperti apa nanti kami bisa bantu info ke customer masing-masing. Itu kemudian ada di bawah yang Bapak Ibu bisa layar yang pasti untuk poin utama dari makanya invoice dan packing list karena kami harapkan kalau untuk invoice dan packing list ini bisa lebih terdata. Jadi kalau macam lebih terdata dari masing-masing barangnya seperti A, B, C, F, G-nya nanti agar mudah juga pada saat proses pengecekan di bea cukai seperti itu. Nanti biasanya pada saat paket sudah selesai proses pengecekan bea cukai nanti akan dikirimkan ke masing-masing alamat yang ada di suatu negara tujuan seperti itu Bapak Ibu. Dan ini juga untuk proses alurnya pada yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini lebih untuk proses secara singkatnya saja seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik untuk berikutnya kami juga menyediakan aplikasi yang Bapak Ibu bisa download melalui Play Store ataupun App Store yang mana Bapak Ibu sendiri kalau misalkan mau memesan mandiri untuk mengirimkan mandiri, jadi Bapak Ibu bisa melakukan proses pemesanan, menginput biayanya atau menginput data pengirim penerimanya dan juga Bapak Ibu pun juga bisa melacak pengirimannya melalui aplikasi kami seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Maaf kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ke nomor hotline kami room ini dan Bapak Ibu stay tune pada masing sosial media kami seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak Dimas Wahyu Ekawananto. Jadi teman-teman di sini Abang Express bantu banget kalian para UMKM dan pebisnis yang mau mulai ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri dengan beberapa tadi ya kemudahan yang kita tawarkan dari mulai dokumentasi hingga harga yang kompetitif itu bisa kita tawarkan. Jadi siapin barang kalian, bisa hubungin kami, bisa juga nanti join di Hivela, konsultasi juga bisa lewat IEC juga ya untuk menambah wawasan kalian dan jangan lupa nih kemarin yang tadi itu informasi yang dari narasumber sebelum Mas Dimas itu bisa dicatat dan dirangkum. Gimana rangkuman dan pertanyaan yang kurang jelas kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Oke, terima kasih Pak Dimas. Nanti kita bakal bacain komentar yang sudah masuk ya. Baik, di sini kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman semua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih kolom komentar kita nih. Tapi sebelumnya yang mau bertanya atau mau open cam bisa ketik saya
di kolom komentar ya. Jadi nanti kita up biar bisa ngobrol sama narasumber seperti itu. Mungkin yang sudah masuk dulu aja ya, yang masuk komentar kita bacain nih. Baik, terima kasih banyak pada Pak Juswardana MT atas pertanyaannya. Ini kalau saya lihat ini ada ini ya, permintaan untuk kiriman coconut shell based activated carbon dengan HS code 380 dari Bogor ke New York 1 kali 40 feet HC. Oke, baik, untuk pengiriman ini kan karena sudah jelas ya, ini seperti kan untuk pengiriman laut. Nanti kami akan infokan terlebih dahulu ke tim pengiriman laut. Mungkin kalau untuk detailnya dari Pak Juswardana nanti bisa kirim kembali ya Pak, untuk dari masing-masing dari foto paketnya. Kalau misalkan karena kan untuk proses inquiry ini paling minimal itu diperlukan commercial invoice dan packing listnya ya Pak. Jadi biar ketahuan ini nanti dari invoice-nya ini berapa, untuk value barangnya seperti apa, dan juga nanti packing listnya untuk pak-paknya seperti apa, seperti itu Pak. Nanti biar kami juga nanti bisa untuk melakukan inquiry ke tim pengiriman laut kami agar nanti bisa lebih detail dan bisa lebih tertata untuk informasi yang proses pengiriman nanti, dan apapun yang bisa dibutuhkan, apa yang bisa kami bantu, seperti itu Bapak. Oke, baik. Seperti itu ya. Semoga Kak Yuswardana sudah terjawab. Barangkali ada kontak yang tadi kita kasih bisa dihubungin seperti itu ya. Boleh dilanjut dengan pertanyaan kedua nih dari Kak Ide Hafiz. Izin Pak Aksa, apakah ECS ada di setiap kabupaten atau kota di Indonesia? Bagaimana cara aksesnya? Seperti itu. Mungkin dari Pak Khairi ada tanggapan, Pak? Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Abi. Kita memang saat ini Export Center itu hanya ada di 4 lokasi, Pak. Ada di Surabaya, di Makassar, di Batam, sama di Balikpapan. Daerah lain memang belum ada. Kalau nggak salah rencana kita mau buka sampai di 9 lokasi, tapi kita lihat nanti tahun depan apakah buka sampai 9. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kami di Surabaya siap Bapak Ibu merespon apapun Bapak Ibu tanya tentang ekspor. Seperti kontak kami tadi, silakan Bapak Ibu hubungi kami di jam kantor terkait dengan masalah ekspor atau hal yang terkait dengan ekspor, nanti insya Allah kita bisa kasih solusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak ini. Pak ini dari HAK. Silakan Pak Abi kalau menambahkan Pak Abi. Oke. Baik, mohon maaf tadi saya sempat tidak mengikuti dari ini ketika sesi pertanyaan. Bisa tolong diulangi, Pak? Boleh. Jadi seperti ini Pak, tadi ada pertanyaan, apakah ECS ada di setiap kabupaten atau kota di Indonesia, dan bagaimana nih cara mengaksesnya, seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung saja ke lokasi ke Surabaya seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ke apa yang telah dilakukan oleh teman-teman ECS yang telah berkoordinasi ke daerah melalui Disperindak provinsi kabupaten dan kota. Yang saya juga sempat ikut itu di Jember ya Pak Samil ya, tuh 2 tahun yang lalu seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk yang berada di daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur, Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi ke teman-teman di daerah seperti itu. Oke, baik. Mungkin di sini tadi penanya ya ke Ida Hafiz. Hafiz ini mungkin kita juga perlu tahu nih, barangkali di daerah dia itu sebenarnya ada, cuman dia nggak tahu gitu ya Pak ya. Jadi kan ini nggak spesifik nih, mungkin boleh ya di komen aja dia daerahnya di mana, teman kita ya di daerah Hafiz, mungkin boleh di komen aja. Atau bisa kunjungin sosial medianya ini ya, apa namanya, dari ECE ya, kemungkinan ada gitu ya. Jadi udah pemetaannya jadi lebih cepat seperti itu. Terima kasih atas tanggapannya Abi dan Pak Sami Hayat. Oke, kita ada pertanyaan lagi kah? Barangkali ada yang mau bergabung untuk bisa tanya jawab langsung dengan narasumber. Kita cek di obrolan. Oh, dia daerah Jawa Barat tadi Pak. Jawa Barat kita siap. Juga ya. Ada tapi Pak. Di Jawa Barat tidak ada kantor, tetapi kita melayani pelaku usaha dari Jawa Barat.
Bahkan kita Bapak nanti tanggal 11 kita tuh adakan pelatihan kepada pelaku usaha dari beberapa daerah tingkat 2 di Jawa Barat. Saya ini apa lihat daerahnya Bapak? Jadi kita apa namanya tahun ini, tahun 2026 ini kita ngadakan pelatihan di para pelaku usaha di daerah Jawa Barat. Kemarin kita lakukan pertama di bulan Mei tanggal berapa kemarin? Tanggal 19 Mei itu ada 4 wilayah kabupaten kota di Jawa Barat. Di antaranya ada Kota Bandung, ada Majalengka sama tanggal 19 udah 19 Mei kemarin. Dan nanti tanggal 11 Juni ini Pak, kita melakukan kegiatan yang sama untuk 4 wilayah tingkat 2 lainnya di Jawa Barat, yaitu daerah Bekasi, daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Jadi kita targetkan untuk setiap kabupaten kota itu bisa mengirim minimal 25 pelaku usaha. Kita terus sekarang kita kontaknya ke dinas Pak, dinas tingkat 2 di masing-masing tingkat 2 itu, yaitu dinas Industri Perdagangan atau dinas perdagangan di kabupaten kota tadi. Jadi silakan Bapak Ibu yang daerahnya belum kita sebutkan tadi, Bapak Ibu pengen terkonek dengan kami, silakan. Tadi kami kasih juga tadi link untuk bisa diisi, menyampaikan profil Bapak Ibu semua, nanti bisa kita saling berkomunikasi. Mungkin Pak. Terima kasih Bapak Heri. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dari Kak Nicholas Leon. Selain menjembatani antara pelaku usaha dengan buyer, apakah juga bisa dibantu untuk dipertemukan oleh supplier lokal juga? Terima kasih. Mungkin ini ke siapa ya? Barangkali yang bisa bantu jawab dari Haifela mungkin? Ya. Ya, ada Pak Alisa tadi. Ya, tadi ada pertanyaan dari Nicholas ya soal apakah selain bisa dijembatani antara pembeli dan supplier, apakah bisa dipertemukan dengan supplier lokal. Kebetulan bisa. Jadi dari kami salah satu kekuatannya adalah kita punya supplier lokal di seluruh Indonesia. Dan kebetulan juga kami juga bertemu dengan beberapa pelaku usaha di luar negeri juga. Salah satunya yang membuat mereka tertarik untuk masuk ke Haifela adalah di mana itu tempat berkumpulnya supplier-supplier dari Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan dari Pak Nicholas di Haifela nanti bisa kabarin kami melalui nomor yang tadi kami share melalui Baila. Nanti kami juga bisa bantu carikan sesuai dari kebutuhan Pak Nicholas juga. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung nih dari siang sampai sore hari ini. Semoga tenaganya masih ada, bisa langsung eksekusi ya. Buat teman-teman jangan berkecil hati karena kesempatan tentu masih terbuka lebar buat kamu yang mulai aja dulu. Oke. Terima kasih kepada semuanya, narasumber dan juga peserta. Saya Julian, pamit undur diri selaku moderator. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di acara berikutnya. Oke. Kita tunggu di webinar berikutnya dan teman-teman langsung mulai setelah ini ya. Kita tunggu di pasar internasional, oke, bersama Haifela, Abang Express dan juga Indonesia Export Channel. Oke, sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.